Dahulu kala, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa dan besar kekuasaannya, meliputi seluruh belahan di dunia ini. Kisah ini dinukil di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Kahfi. Raja tersebut adalah Zulkarnain. Tidak ada penguasa yang mampu menguasai seluruh dunia ini, kecuali 4 orang saja. Yang 2 dari golongan beriman dan sisanya tidak. Raja yang berasal dari golongan yang beriman adalah Nabi Sulaiman alaihissalam dan Raja Zulkarnain. Sedangkan yang tidak beriman adalah Bukhtanasor dan Fir'aun Namrud. Yang akan kita bahas di sini adalah kisah tentang Zulkarnain, seorang raja soleh yang mengembara hingga ujung timur dan ujung barat di dunia ini. Zulkarnain bukanlah sebuah nama, melainkan julukan atau gelar untuk seseorang yang memiliki makna. Orang yang memiliki 2 tanduk, tapi 2 tanduk ini di sini memiliki arti orang yang mampu menaklukkan wilayah timur dan barat, karena ia memiliki kekuasaan yang sangat begitu luas. Zulkarnain dianugerahkan oleh Allah untuk menjadi raja dan penakluk sebagian besar di wilayah dunia ini, dan Allah mempermudah segala sesuatu yang diinginkan Zulkarnain agar bisa menjadi kenyataan. Pokoknya, segala hal yang ingin dicapai oleh beliau akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkannya. Seorang raja yang luar biasa yang diberikan kecerdasan dan pasukan yang banyak, beliau adalah figur seorang raja yang sempurna. Sebagian orang beranggapan beliau adalah Iskandar Al-Makhduni atau Alexander yang Agung, raja yang mendirikan negara Iskandaria. Namun, persepsi ini dibantah oleh para ulama, karena Raja Alexander bukanlah orang beriman, karena disebutkan dalam sejarah Raja Alexander ini memiliki seorang mantri ahli filsafat yang bernama Aristoteles. Sebagaimana kita ketahui, Aristoteles orang ateis yang tidak percaya pada agama tertentu, sedangkan Zulkarnain adalah seorang hamba yang beriman. Jelas antara Zulkarnain dan Raja Alexander adalah orang yang berbeda. Tatkala ia sedang berjalan bersama pasukannya menelusuri bumi dan menjelajahi daerah kekuasaannya, pada akhirnya ketika suatu hari ia dan pasukannya menuju barat di tempat tenggelamnya matahari, sampai ketika di suatu tempat ia mendapati matahari seolah-olah terbenam di laut yang berlumpur hitam. Tempat ini berada di ujung barat di belahan bumi ini. Ketika ia tiba di suatu tempat di lokasi itu, ia menjumpai sesuatu kaum yang ternyata kaum tersebut ialah kafir. Kemudian Allah memberikan pilihan kepada Zulkarnain. Kata Allah, "Silahkan engkau serang mereka atau kau ingin berbuat baik kepada mereka, karena kaum ini kafir dan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ternyata Zulkarnain memilih jalan dakwah. Kemudian beliau mulai mendakwai kaum tersebut untuk menyembah Allah dan mengarahkan mereka ke jalan yang baik. Beliau berkata, "Siapa dari kalian yang berbuat zalim, maka kami akan menyerangnya. Setelah kalian mati di dunia, maka di akhirat kalian akan mendapatkan siksaan yang lain yang jauh lebih parah daripada di dunia. Sebaiknya, jika kalian menerima dakwah itu, maka kalian akan mendapatkan perlakuan yang baik dari kami dan akan mendapatkan surga ketika di akhirat nantinya." Sungguh hebatnya pasukan dan kekuasaan Zulkarnain memberikan ultimatum kepada kaum ini. Setelah ia mendakwai kaum ini, Zulkarnain dan pasukannya berjalan menuju arah timur paling ujung dunia ini. Ketika pada suatu hari ia tiba pada suatu tempat berterbitnya matahari, ia mendapati suatu kaum di sana yang tidak bisa berlindung dari teriknya matahari. Ada 2 pendapat dari ulama tentang tempat ini. Yang pertama beranggapan adalah tentang tempat ini dihuni suatu kaum yang sangat primitif, yang tidak tahu caranya membuat rumah sehingga mereka tidur di bawah terik matahari yang sangat begitu panas. Dan pendapat kedua beranggapan tempat ini adalah suatu tempat yang mataharinya tidak pernah terbenam. Kemudian Zulkarnain memberikan peringatan yang sama kepada kaum ini. Jika mereka menolak dakwah dari Zulkarnain, maka mereka akan diperangi. Begitu juga sebaliknya, karena mereka ini di bawah kekuasaan dari Zulkarnain. Yang perlu kalian ketahui bahwa wilayah kekuasaan beliau sangat begitu luas, meliputi sebagian besar dari wilayah dunia ini. Setelah berdakwah pada kaum tersebut, beliau melanjutkan
lagi perjalanan yang bila mana sebelumnya mereka ke ujung timur dan ujung barat. Sekarang beliau menuju arah vertikal dunia ini. Dan tidak diketahui dari arah mana, apakah itu utara dan selatan. Yang diceritakan adalah beliau dan pasukannya menuju suatu tempat yang tempat itu memiliki dua gunung yang sangat begitu besar dan tinggi. Dan di lokasi tersebut memiliki suatu kaum yang memiliki kosakata bahasa yang sangat berbeda dengan bahasa-bahasa yang Zulkarnain yang pernah ketahui. Sehingga hampir-hampir bahasa tidak bisa dimengerti oleh Zulkarnain dan pasukannya. Lalu bagaimana Zulkarnain bisa bicara dengan mereka? Bisa jadi Allah memberikan ilham berupa kemudahan untuk berkomunikasi dengan mereka, atau ada seseorang penerjemah di sisi Zulkarnain yang kurang lebih mengerti bahasa mereka. Semua mudah bagi beliau, seorang raja yang soleh. Mustahil Allah tidak memudahkan segala sesuatu yang dilakukan oleh beliau. Masya Allah. Tatkala ketika dilakukan komunikasi kepada kaum ini, ternyata mereka mengeluh karena di wilayah tersebut ada dua kabilah, yaitu Ya'jud dan Ma'jud, yang sering berbuat kerusakan, dan mereka memohon kepada sang raja untuk dibuatkan dinding pemisah antara kaum ini dan kabilah Ya'jud dan Ma'jud. Sebagai imbalannya, mereka memberikan upah kepada sang raja. Tentu saja ini adalah pekerjaan yang sangat berat secara logika. Bagaimana kita membuat sebuah tembok yang bisa terhubung antara gunung satu dan gunung lainnya? Kalaupun proyek ini dilakukan pada zaman sekarang, itu akan terasa sangat sulit, walaupun di zaman kita ini sudah bisa didukung dengan peralatan yang sangat begitu canggih dan modern. Bagaimana jika proyek pembangunan tembok ini dilakukan pada zaman dahulu ya? Yang kita sudah tahu bahwa ketika di zaman itu peralatan tidak secanggih sekarang ini. Di manakah tempat ini? Wallahu alam bisawab. Untuk lokasi tempat ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah berasal dari Aceh, yaitu Hamdi bin Hamzah Abu Zaid yang menerbitkan sebuah buku di tahun 2007. Di situ beliau beranggapan bahwa tembok Cina adalah tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain. Menurut penelitian Syekh Hamdi, beliau menyimpulkan kabilah Ya'jud dan Ma'jud adalah bangsa Mongol dari utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Kemudian ada juga yang berasumsi bahwa tembok itu berada di lokasi antara Azerbaijan dan Armenia. Di area itu terdapat gunung yang mirip dikatakan dalam cerita Raja Zulkarnain. Menurut cerita dari warga setempat, ketika mereka berada di dekat gunung itu, mereka merasakan bulu romanya berdiri luar biasa. Suatu kondisi badan yang mengalami situasi merinding yang tak jelas dari mana asalnya. Jadi tak ada seorang atau warga pun yang menjelajahi wilayah tersebut. Dan ketika suatu hari mereka memberanikan diri untuk bersama-sama mengunjungi lokasi itu lebih jauh, di dekat gunung itu mereka mendengar suara riuh seperti orang yang sedang bekerja memukul-mukul sesuatu secara beramai-ramai. Dan ada cerita juga dari warga sekitar, mereka melihat manusia yang berdiri di atas gunung kemudian terhembas angin yang kencang sehingga mereka jatuh ke dalam gunung itu. Tapi sampai saat ini tidak tahu di mana yang benar tentang lokasi persis dari dua kemungkinan yang kita utarakan tadi. Kita kembali ke cerita selanjutnya. Ketika kaum tersebut memohon kepada sang raja untuk dibuatkan sebuah dinding pembatas, yang dinding itu memisahkan antara kaum itu dan kabilah Ya'jud dan Ma'jud. Jadi mereka akan memberikan upah kepada Zulkarnain apabila permintaan itu dipenuhi. Namun sang raja menolaknya. Beliau berkata, "Apa yang telah Allah berikan lebih daripada yang akan kalian berikan kepadaku." Dan Zulkarnain meminta kepada mereka untuk membantu proses pembangunan dinding tersebut. Kemudian setelah kesepakatan terjadi, maka mereka memulai proyek pembangunan dinding pemisahan tersebut. Perlu diketahui, Ya'jud dan Ma'jud adalah manusia sama seperti kita, sama-sama keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Hanya saja mereka memiliki keterbatasan yang tidak sama dengan manusia pada masa itu dan masa sekarang. Dua kabilah ini memiliki perawakan orang Mongolia dengan bentuk wajah yang bulat, matanya sipit dan gemuk. Tatkala ketika pada suatu hari dinding itu akan berhasil mereka lubangi, sehingga keluarlah semua dua kabilah ini dari takbir yang menutupi lokasi itu. Seluruh dunia akan dipenuhi oleh Ya'jud dan Ma'jud saat itu. Mereka akan membunuh apapun yang ada di hadapan mereka, kecuali dari golongan mereka sendiri. Mereka akan membunuh manusia dan hewan yang ada di depan pandangan mereka.
Pokoknya pada saat itu dikisahkan kalau bumi ini porak-poranda karena ulah mereka. Pertanyaannya adalah, kapan mereka keluar dari tembok besi itu? Mereka akan keluar tak lama setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa di gerbang Lut. Sehingga pada saat itu Allah memerintahkan Nabi Isa dan pengikutnya untuk bersembunyi di Bukit Tur untuk menghindari dua kabilah yaitu Ya'juj dan Ma'juj ini. Luar biasa memang kekacauan yang ditimbulkan oleh mereka, hingga Nabi Isa yang sanggup membunuh Dajjal pun tak mampu untuk menghadapi mereka. Kemudian pada suatu ketika Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk dimusnahkan dua kabilah ini. Kemudian Allah menurunkan binatang yang sangat banyak berupa ulat. Ulat ini akan menggerogoti leher dan badan Ya'juj dan Ma'juj, sehingga mereka semua mati tak tersisa di dunia ini. Mendengar kabar bahwa Ya'juj dan Ma'juj mati, maka Nabi Isa dan pengikutnya keluar dari tempat persembunyiannya. Tapi seluruh daratan sepanjang mata memandang berisikan bangkai dari dua kabilah itu, menimbulkan bau busuk yang sangat menyengat. Lalu kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan bumi ini dari bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu datang burung-burung yang jumlahnya sangat banyak yang tidak diketahui dari mana arah asalnya. Burung ini memiliki postur yang sangat begitu besar seperti burung unta. Lalu yang dilakukan burung ini adalah mereka mengambil jasad Ya'juj dan Ma'juj dan membuangnya entah di mana. Apakah itu di laut atau di suatu tempat yang tidak kita ketahui. Untuk menghilangkan bau busuknya, maka Allah menurunkan hujan yang mengguyur seluruh daratan di muka bumi ini. Alhasil bumi kembali menjadi bersih seperti sedia kala. Jadi itulah cerita tentang Raja Zulkarnain yang memiliki hukum kait dengan Ya'juj dan Ma'juj. Semoga cerita ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.